ternyata masih banyak para konten kreator yang memposting tentang pernyataan Gus Puat, kemudian disandingkan atau dibandingkan ulama-ulama yang mereka percayai bisa menjawab tentang ucapan Gus Puat Pleret dari penceramah ini, penceramah itu, dan lain sebagainya. Kita tidak sekarang ini membicarakan tentang soal cinta kasih kita kepada seorang ulama. Kalau cinta kasih kita kepada seseorang atau orang yang memang kita cintai sebagai seorang ulama menjadi panutan kita, itu saya kira persoalan yang sangat pribadi karena menyangkut keyakinan atau keimanan kita. Apakah ulama itu patut untuk menjadi panutan atau tidak? Ini bukan semata-mata hanya masalah cinta kasih atau yang dikait-kaitkan dengan para ulama-ulama sebelumnya atas pernyataan Gus Puat Pleret ini. Ini menyangkut beberapa laporan yang masuk ke Gus Puat tentang para habib yang dalam tanda petik dalam ceramahnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya seorang penceramah memberikan satu gambaran, satu keadaan masyarakat itu menjadi lebih baik dan lebih tentram dan lebih damai. Apalagi menyangkut masalah toleransi antar umat beragama. Tapi ini dikembangkan terus menjadi satu wacana atau opini kebencian terhadap habaib. Ini kan sekali lagi para konten kreator ini benar-benar sudah gagal dalam memahami atau sudah mengalami degradasi skrip. Apalagi dikatakan orang-orang ini yang sepaham dengan pernyataan Gus Puat itu dikatakan membenci para habaib. Kalau menurut informasi yang beredar, yang selama ini kita lihat bersama, pribumi Nusantara atau pribumi Indonesia itu lebih mengenal seorang kiai, lebih mengenal seorang ustaz ketimbang habaib atau habib. Karena habib atau habaib ini itu secara kasta itu tinggi sekali, yang mungkin saja orang Nusantara atau orang Indonesia ini tidak selevel. Nah, bagaimana kita akan dikatakan membenci habaib atau habib? Yang kita benci ini bukan soal istilah atau panggilan seorang ulama di negeri zaman sana, di Arab sana. Tapi yang kita perang itu adalah kelakuan orangnya, karakternya, yang ngomong asal goblek. Itu yang akan kita perangi. Bukan soal predikatnya, tapi orangnya, SDM-nya gitu loh. Jadi santai sajalah, tidak usah di blow up, di blunder terus, digulung terus, dibanding-bandingkan, disanding-sandingkan dengan ulama-ulama yang lain atas pernyataan Gus Puat ini. Kalau memang Anda tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Gus Puat Pleret, ya sudah, santai saja. Kenapa harus
kebakaran jenggot, merasa dizolimi, mengajak orang untuk mengajak orang untuk benci kepada ulama. Dari mana? Makanya apapun itu, segala sesuatu yang kita terima ini sebetulnya tidak serta-merta hanya kita telan begitu saja, kita ambil begitu saja. Tapi harus kita pahami secara baik dan benar gitu loh. Terus dengan seperti ini dikatakan sebagai orang yang membela Gus Fuad. Kemudian orang yang membenci Habaib atau Habib. Pernyataan seperti ini, ya silahkan aja disimpulkan sendiri. Kalau kita memang meyakini, sekali lagi kan, kalau kita meyakini seseorang itu menjadi ulama dan jadi panutan kita, ya sudah, itu menjadi urusan dapur kita masing-masing. Memang tidak ada larangan kita menyebut seseorang itu menjadi panutan kita, atau ya kita tunjukkan di media sosial bahwa kita sebagai muhibinnya, kita sebagai pengikutnya. Kemudian secara fisik dilihatkan kita mencium tangannya, mengikuti semua acara-acara pengajiannya dan lain sebagainya. Ya memang tidak ada larangan, tapi kalau dilakukan dengan secara vulgar, untungnya apa sih? Kalau hanya konteksnya mencari eksistensi atau mencari atensi, kan sama aja. Bahwa umat Islam itu nabinya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak perlu lagi digembar-gemborkan bahwa itu adalah nabi kita, junjungan orang atau junjungan umat Islam. Yang paling penting ada dalam hati. Nah, ini yang berkembang sekarang kan kelompok-kelompok dengan ulama ini, kelompok-kelompok dengan ulama ini, kelompok-kelompok dengan ulama ini kan terus saling baku hantam kan, saling membenarkan bahwa ulamanya yang paling benar, ulama saya yang paling benar, ulama kamu itu pasti ajarannya sesat. Seperti itu kan yang terjadi akhirnya sekarang ini. Ini bukan kompetisi, Bung, bahwa dalam menjalankan ibadah terus siapa sebagai panutan kita. Ini bukan kayak lomba cepet-cepet sampai nyampe finish gitu loh. Bukan. Kita kan selalu diajarkan oleh guru kita masing-masing bahwa kita selalu harus mempunyai jiwa yang tawadu, istiqomah, dan lain sebagainya kan. Yang sekarang ini lebih penting adalah bagaimana menjaga toleransi antar umat beragama, apalagi toleransi umat agama, satu agama Islam, meskipun berbeda-beda mazhabnya, berbeda-beda alirannya, ini saling menjaga. Tidak bisa kita klaim bahwa mazhab kita, aliran kita itu paling benar. Nah, ini yang terjadi sekarang kan seperti ini kan. Dan kalau menurut beberapa sumber yang ada, yang bisa dipercaya, ketika seorang ulama itu mencari muhibin atau mencari pengikut, itu bukan ulama.
Dia adalah ketua organisasi yang mencari massa untuk tujuan tertentu. Jadi itu saja, mohon jangan lagi diperpanjang lebarkan, karena antara Gus Puat dengan oknum mantan FPI sudah clear, dan itu tidak diperpanjang lagi masalahnya. Kalaupun orang-orang yang sengaja sekarang ini terus memburbadir konten-konten pernyataan Gus Puat, kemudian selalu di antitesis dengan ulama-ulama yang lain, tujuannya cuma satu: mencari subscriber dan mencari penghasilan yang lebih dari aplikasi ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.